Ya, oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Mendengar nama Balzac membuat Echidna gemetar. Ia bergumam, "Balzac," katanya. Lalu Kanggu pun bertanya, "Echidna, apakah kau mengenalnya?" Ia pun menjawab, "Ya, dia adalah Lynch kuat yang berada di ujung benua." Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Kanggu sedikit terkejut. Alasannya jelas karena Balzac lebih kuat dibandingkan dengan Echidna. Entah ia harus senang atau tidak dengan makhluk yang baru saja ia panggil. Karena permasalahannya adalah makhluk tersebut tidak semudah Echidna untuk dikendalikan. Balzac kembali membuka suara. "Manusia, di mana ini dan apa yang sedang kau lakukan kepadaku?" Dan Kanggu pun menjawab, "Sejujurnya aku bukan manusia, tapi agak sulit untuk dijelaskan dan kau adalah makhluk yang aku panggil." Mendengar kata-kata tersebut, Balzac nampak marah. "Apa? Kau mengatakan jika aku adalah makhluk yang kau panggil? Apakah itu sama dengan mengatakan jika aku adalah roh familia yang akan kau gunakan?" Kanggu pun menjawab, "Ya, jadi mari perbaiki sikapmu." Itu membuat Balzac sangat kesal. Bahkan tanpa ragu-ragu ia pun memanggil para undead yang begitu banyak jumlahnya. Tapi dengan jentikan jari saja Kanggu menggunakan otoritas ombak dan seluruh undead tersebut tersingkirkan. Itu membuat Balzac terkejut. "Oh, jadi kau tidak sebodoh itu manusia, kau nampak sangat kuat." Kanggu pun mulai menghela nafas. Ia tidak tahu apakah makhluk yang ia panggil kali ini benar-benar bisa membantu atau tidak. Sejujurnya, saat ia mengatakan Raja Iblis, nampaknya itu terlalu berlebihan. Alasannya sederhana, bahkan jika dibandingkan dengan para iblis di neraka lingkaran 9, Balzac lebih lemah. Bahkan dibandingkan dengan Anton, salah satu pimpinan kultus iblis, Balzac juga masih di bawahnya. Di sisi lain, setelah melihat kemampuan Kanggu, Balzac pun mulai serius. Kali ini ia mengeluarkan mana yang lebih besar jumlahnya dan terciptalah beberapa belas undead. Ya, dengan tubuh raksasa, aura yang mengerikan. Kanggu bahkan mengakui kemampuan tersebut. Tapi belum Kanggu menghancurkannya, Echidna berkata, "Kanggu, biar aku yang mengurusnya." Melihat hal tersebut, Kanggu pun tersenyum. Ya, itu adalah hal yang bagus karena bisa menjadi latihan juga bagi Echidna. Adapun Echidna sendiri, setelah Kanggu setuju, ia pun tersenyum lalu berkata, "Oke, waktunya untuk bersinar. Jika aku bisa menangani mereka semua, maka Kanggu akan memujiku." Permasalahan undead telah terselesaikan saat Echidna berubah menjadi naga iblis. Itu bahkan membuat Balzac terkejut. "Apa? Naga iblis? Bagaimana bisa naga iblis berada di perintah seorang manusia?" Nampaknya dia benar-benar bukan manusia biasa. Ya, Balzac yang banyak oceh membuat Kanggu sangat kesal. Ia pun menatap ke arah Balzac yang saat ini tanpa perlindungan. Kanggu pun berkata kembali, "Baiklah, nampaknya memang benar. Aku harus memperbaiki gaya bicaramu." Perkataan Kanggu yang sedikit merendahkan membuat Balzac lebih kesal lagi. Ia bahkan tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya. Ada salah satu artefak di tangannya dan artefak tersebut dihancurkan. Setelahnya muncul lagi sebuah retakan dan dari retakan tersebut keluarlah iblis kuat. Ia langsung berteriak, "Aku adalah Domsguar dari neraka lingkaran 9. Siapa yang berani memanggilku?" Lalu Balzac pun menjawab, "Oh, wahai iblis neraka yang sangat kuat, akulah yang memanggilku. Tolong bantu aku untuk menyingkirkan manusia di sana." Di sisi lain, Kanggu hanya terkejut dengan sosok yang dipanggil oleh Balzac. Bukan karena
iblis tersebut berasal dari neraka lingkaran 9 karena Kangwu tahu benar siapakah Domsguard itu. Dan saat Domsguard melihat ke arah Kangwu, bukannya marah, Domsguard hanya melambaikan tangannya karena ia juga sedikit terkejut. Lalu Domsguard pun berkata, "Oh, Raja Iblis, lama tidak bertemu." Ya, Domsguard yang dipanggil oleh Balzac sebenarnya adalah salah satu komandan yang berada di bawah Kangwu saat ia masih menjadi Raja Iblis. Bahkan pemandangan tersebut membuat Balzac terkejut dan terheran-heran. Ia pun bergumam, "Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini?" Domsguard pun berjalan perlahan menghampiri Kangwu. Lalu ia bertanya, "Raja Iblis, bagaimana kabarmu?" Dan Kangwu pun menjawab, "Aku baik-baik sana." Lalu, "Bagaimana di sana?" Lalu Domsguard menjawab, "Seperti biasa, tapi baru-baru ini ada banyak monster iblis yang berkeliaran." Kangwu terkejut. "Monster iblis?" Domsguard menjelaskan, "Ya, seperti Halcyon. Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi sepertinya memang mereka ingin memperluas wilayah." Itu adalah hal yang sedikit mengejutkan karena beberapa monster iblis yang disebutkan oleh Domsguard, mereka adalah monster iblis kuno yang jarang bergerak. Tapi entah bagaimana mereka kali ini malah bergerak untuk memperluas jangkauan wilayah. Apakah itu semua terjadi karena Kangwu telah pergi dari neraka? Tentu saja Kangwu tidak yakin alasan sebenarnya. Akan tetapi Domsguard menjelaskan jika Barlog sedang menyelidiki kejadian tersebut. Di lain sisi, Balzac masih tidak mempercayai apa yang ia lihat. Lalu ia pun berkata, "Oh, Tuan Iblis yang kuat, apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa Anda tidak membunuh manusia lemah itu?" Mendengar kata-kata Balzac membuat Domsguard geram. Ia pun berkata, "Manusia lemah katamu? Ia adalah Raja Iblis, tuanku. Berani-beraninya kau malah merendahkannya." Ya, kata-kata tersebut menusuk tubuh Balzac. Bahkan karena kemarahan Domsguard itu membuat Balzac terjatuh dan juga terluka. Tapi sayangnya waktu pemanggilan berakhir. Perlahan Domsguard pun menghilang. Dan sebelum benar-benar pergi, Domsguard pun berkata, "Raja Iblis sedang bertemu kembali denganmu. Dan karena waktunya terlalu singkat, aku akan memberikan kabar kepada Barlog jika Anda baik-baik saja." Dan setelahnya Domsguard pun benar-benar menghilang. Di sisi lain, akhirnya Balzac mulai memahami situasi yang telah terjadi. Dan seperti apa yang ia dengarkan, makhluk lemah di hadapannya ternyata merupakan Raja Iblis di neraka. Jadi mau tidak mau ia pun mengganti rencana. Perlahan Balzac pun mendekati Kangwu dan setelahnya ia mulai menjilatnya. Ya, awalnya Balzac memuji Kangwu lalu merendahkan dirinya. Intinya saat itu ia langsung bersumpah setia kepada Kangwu. Tingkahnya bahkan membuat Kangwu sedikit jijik karena apa yang ia katakan berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Balzac di awal pertemuannya. Tapi setidaknya sebuah notifikasi muncul. "Selamat, makhluk yang Anda panggil kini telah menurut atau setia kepada Anda." Dan karena itu juga Death Knight yang melawan Echidna ikut menunduk ke arah Kangwu. Ya, walaupun sedikit jengkel awalnya, tapi karena permasalahan telah terselesaikan, Kangwu pun merasa sedikit lega. Tapi ada beberapa pertanyaan di kepalanya, yaitu bagaimana cara Balzac memanggil Domsguard. Dan jika Balzac bisa melakukannya setiap saat, bukankah itu keuntungan karena Kangwu memiliki banyak pasokan makanan? Tapi sayangnya Balzac menjelaskan jika ia bisa memanggilnya karena artefak yang disebut darah iblis. Itu adalah artefak yang ia terima dari dewa jahat Lucifer. Mendengar kata-kata Lucifer membuat Kangwu terkejut. Lucifer si kesombongan, ia adalah salah satu Archduke yang pernah dikalahkan oleh Kangwu. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa ia hidup kembali dan saat ini berada di benua Elnor?
dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.